Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Maaf, saya tidak bisa masuk. Baru saja selesai menguji. Saya nggak nututi kalau saya harus ke kampus karena ujinya dari jam 8 tadi sampai baru saja selesai jam 11. Baik, maaf ya, kita online dulu hari ini. Sebentar. Jadi ini sudah gabung semua belum? Kok masih 25 orang ya? 24 tergabung ya. Masih 24, 25 dengan saya. Yang lain kemana? Jumlahnya ada 30 orang. Asma Yusuf Anti Wakil. Alhamdulillah. Berapa Rafif? Baik. Silahkan sambil diisi presensinya, Nak. Apa sudah nampak PPT-nya? Sudah terlihat PPT? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah terbu. Masalahnya kalau pakai Jimit, sepertinya saya tidak bisa tidak bisa slideshow. Sebentar. Apakah slide-nya bergerak? Berubah? Berubah, Ibu. Berubah, Ibu. Berubah? Berubah ya? Berubah, Ibu. Ini judul, benar? Benar, Ibu. Betul, Ibu. Oke, baik ya. So, today we will talk about the UV and visible spectrophotometry. I will not discuss about your task, your last task, even though I see that many students may be still get confused how to answer the question in the task, but I won't discuss the task today because we have a limited time. So maybe tomorrow we discuss about the task. Yeah. So I hope I can finish the explanation about the UV and visible spectrophotometry. Yeah. Before we have learned about the electromagnetic radiation, type of electromagnetic radiation, the characteristic of the electromagnetic radiation, yeah, and then we also already defined what's the atomic spectroscopy and what is the molecular spectroscopy, ya itu yang sudah kita pelajari. Dan apalagi ya kita pelajari minggu yang lalu tentang materi electromagnetic radiation. Okay. The PPT, I mean the slides for the from the first and the second lectures already available in a KCR, so students can download the files. And then today we talk about the UV and visible spectrophotometry. That means we use the UV and visible light or UV and visible radiation to use as a source in the spectrophotometer. And how can we analyze our sample quantitative and qualitatively? Okay, so what's the range of the wavelength of UV and visible radiation?
we can see from this picture that the UV light or UV radiation has a wavelength around 200 to the 300 nanometer, and the visible light or visible radiation has the wavelength around the 14 to 17 nanometer. Why we call it visible light or visible radiation? Because we can see the color of this radiation. UV radiation. Can we see the color of the UV? Bisa kita melihat warnanya sinar UV? No, we cannot. No, we cannot. The visible light or visible radiation? Yes, we can. For example, when we see the rainbow, we can notice the different colors in the rainbow, from the purple. Nah, ya, sebentar. Wait. From the purple light up to the red light. Ya, ketika kita melihat pelangi kan kita bisa melihat warna-warnanya. So, apa sih sebenarnya ketika kita melihat warna itu ya? Kenapa kita bisa mengatakan, oh itu warnanya hijau, ini warnanya kuning? Ya, we can call that material has the bright blue, yellow color because the radiation that we observe, ya, the sum of the radiation observed by our eyes. Jadi yang kita lihat dengan mata kita, itu yang kita bisa sense, yang kita bisa katakan. Kalau kita melihat warna merah, artinya radiasi yang berwarna merah itulah yang dipantulkan ke mata kita, sehingga our nerve will say that's the red color. Ya. Coba bayangkan kalau kita berada di ruang yang gelap. Ya, di ruang yang gelap. Tidak ada cahaya dari luar. Can we see the right color? Violet, indigo, blue color. Apakah kita bisa membedakan warna kalau kita di ruangan yang gelap? Tidak ada, tidak bisa. Karena tidak ada cahaya yang dipantulkan ke mata kita sehingga kita bisa sense, kita bisa mengesan warna yang kita lihat. Nah, untuk spectrophotometer, for the spectrophotometer, we measure the light, the intensity of light or intensity of radiation that absorbed by the material in our analyte, di dalam sampel kita. Jadi bukan didasarkan pada the intensity of radiation that we can sense, yang bisa kita sensing, yang kita bisa lihat. For example, if we have a purple solution, can someone give me an example? The purple solution is made from what compounds? Ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya larutan yang berwarna ungu, itu larutan apa? Kalium permanganat, Ibu. Kalium permanganat. Warnanya ungu ya, purple, violet. Ketika kita mempunyai larutan yang berwarna ungu, ungu itu memiliki mana nih, sebentar. Ungu itu memiliki ungunya sendiri yang kita bisa sense. Ungu atau violet itu memiliki panjang gelombang, kalau ini kursor ini saya tarik ke atas, sekitar 500 mendekati 600 nanometer. Warna ungu sendiri yang kita sense. Tapi kalau larutan yang berwarna ungu ini dikenai sinar, ya dikenai sinar dari sumber sinar, maka sebetulnya yang diserap oleh material itu bukan warna ungunya, tapi warna yellow green ini. Ya, warna yellow green.
Nah, warna yellow green ini tadilah yang apa namanya? Yang diserap energinya oleh molekul dan digunakan untuk transisi elektronik. Jadi ada yang kita sebut sebagai complementary colors. From example, the violet solution. The violet solution, this violet color is what we can see from the sample. So the yellow color is the radiation that absorbed by the material. Jadi kalau ada larutan warnanya ungu, maka radiasi yang disirap itu adalah warnanya kuning. Ya, warnanya kuning. Sehingga panjang gelombang yang diserap adalah panjang gelombang dari warna kuning. Radiasi yang diserap oleh molekul itu adalah radiasi yang memiliki panjang gelombang di kisaran warna kuning. If we have a blue solution, ya, larutan yang berwarna biru, misalnya larutan dari tembaga sulfat, warnanya biru toska, ya, maka sebetulnya energi yang diserap oleh copper sulfate itu adalah energi yang berasal dari radiasi yang warnanya orange. Dan seterusnya. Ini yang kita sebut dengan complementary colors. Oke. Nah, UV and visible spectrophotometry ini merupakan molecular spectroscopy. Spektroskopi molekul. Why? Because when UV or vis radiation hits a sample, that means this radiation hits a molecule. Molekul, bukan atomnya, tapi molekul. If we talk about the molecule, that means we have a electron, we have a bonding inside of the molecule. Jadi ada apa namanya, ikatan antara atom-atom penyusun molekul ini. Ya, misalnya kita punya fenol. Ada tahu fenol? Strukturnya apa fenol? Ada benzen, kemudian ada OH. OH. Berarti ikatannya antara apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ikatan antara atom apa dengan atom apa di dalam fenol? C dengan C, terus C dengan C, terus O dengan H, O dengan H, C dengan O, C dengan O, C dengan H. C dengan H. Ya, ada 4 ikatan. CH, CO, OH, CC. Itu ya. Itu yang berikatan. Ikatannya ikatan ganda, ikatan tunggal, ikatan rangkap 3. C dengan C, ikatan rangkap. C dengan C ikatan rangkap. Rangkap, Ibu. C dengan C ada yang ganda, ada yang tunggal, ya kan? Karena dalam sistem siklik benzen. Ada yang tunggal, ada yang ganda ikatannya. C dengan C. C dengan O, ikatan Tunggal, Ibu. tunggal. O dengan H, ikatan Tunggal. tunggal. C dengan H, ikatan Tunggal. tunggal. Jadi ada 2 jenis ikatan di dalam fenol, yaitu ikatan tunggal dan ikatan ganda. Oke ya, ikatan tunggal dan ikatan ganda. Mungkin saya keluar sebentar. Jadi misalnya ini nggak bisa digedein dikit, Pak ya. Oke. Apa tadi misalnya? Oh, mohon maaf. Sini. Nah,
Misalnya apa tadi? Renol. Maaf gambarnya jelek. Masya Allah, mana penghapusnya? Gambar lagi deh. Ini ya. Ada ikatan ganda. Karena ini struktur benzen. Di sini ada H. Masing-masing di sini ada H. Di sini juga ada H. Ini H. Yang di sana adalah O. Kemudian ini ada mengikat H. Gini ya. Nah, ada dua ikatan. Ada dua jenis ikatan di sini. Ada ikatan, apa ini namanya? Ikatan ganda yang di sini, atau di sini, atau di sini. Kemudian ada ikatan tunggal, C dengan H, C dengan O dengan H. Kalau kalian masih ingat, C dengan C. Ya, C dengan C. Mungkin kalian masih ingat tentang hibridisasi. Hibridisasi dari karbon. Ada sp, kemudian ada sp1, ya ada sp2. Begitu ya. Hibridisasi dari karbon. C dengan C. Ini ada satu ikatan di sini. Padahal C ini memiliki 4 elektron. Kemudian di sini ada C lagi. Ada 4 elektron lagi. Sehingga ini ada ikatan. Ya, ada ikatan antara elektron ini dengan elektron ini, yang sebelah sana diikat dengan H. Misalnya seperti ini. Kemudian yang sebelah sana diikat lagi oleh yang lainnya. Nah, ikatan elektron-elektron yang berikatan inilah nanti yang kalau terkena sinar UV atau visible, ya, elektron yang ada di sini mengalami namanya eksitasi, pindah ke orbital. Kalau C itu adalah 12, ada orbital S dan ada orbital P, ya, dari konfigurasi elektron. Kemudian dia ada O, ini juga ada orbital S dan ada orbital P. Ketika C dan O berikatan di sini, maka elektron-elektron ikatan yang semula membentuk ikatan S dengan S dan P dengan P dari CO ini, itu akan mengalami eksitasi. Eksitasinya kemana? Ke orbit, ke tingkat energi yang lebih tinggi. Di mana tingkat energi yang lebih tinggi itu? Ya, di antara orbital-orbital ini. Elektron yang berpindah tadi itu bukan berarti ikatan CO ini putus, ikatan CH ini putus, tidak. Ya, elektronnya saja yang akan bereksitasi, moving, tapi masih di dalam ikatannya. Oke. Jadi when UV or vis radiation hits a molecule, what happened then? For example, we have a polychromatic radiation from polychromatic sources. Misalnya di sini adalah bola wolfram atau bola lampu, ya. Ini terdiri dari berbagai macam panjang gelombang. Terdiri dari banyak panjang gelombang, mulai dari yang rendah, yang di sini, sampai radiasi dengan panjang gelombang yang tinggi. Then, we have a monochromator. Jadi, mengapa ini dipasang monochromator? Karena kita hanya akan mengambil salah satu saja radiasi
yang memiliki panjang gelombang sesuai dengan kondisi analit kita di sini. Jadi, kalau kita punya larutan warnanya ungu, ya, warnanya ungu di sini, maka kita perlu radiasi berwarna kuning. Ya, perlu radiasi berwarna kuning. Sehingga fungsi monokromator ini hanya akan meneruskan sinar yang berwarna kuning untuk sampai ke analit. Kalau larutan kita berwarna biru prusi, maka kita hanya perlu radiasi yang berwarna orange, yang memiliki panjang gelombang di kisaran warna orange. Sehingga monokromatornya ini kita putar, ya, kita putar. Kalau di mana di spektrofotometer ada pemutar untuk memutar pilihan panjang gelombang. Monokromatornya ini kita putar sampai celah kromator ini hanya akan melewatkan sinar yang warnanya orange untuk bisa dikontakkan, ditumbukkan ke sampel yang warnanya biru prusi. Nah, kalau sampelnya tidak berwarna bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kalau analitnya ini tidak punya warna bening. Menggunakan UV. Menggunakan UV. Ya, bening bukan berarti tidak ada analit ya. Ada analit, tetapi analit yang terlarut ini tidak berwarna di dalam pelarut air. Nah, jadi kita menggunakan UV yang panjang gelombangnya jauh lebih rendah di daerah sini. Oke. Nah, kemudian tentunya radiasi yang banyak jumlahnya tadi kita sebut sebagai polychromatic radiation. Sementara yang keluar dari monokromator hanya satu radiasi, satu light with a specific wavelength, dengan spesifik panjang gelombang. Ini yang kita sebut sebagai, we call it as a monochromatic radiation. Monochromatic radiation here has a initial intensity. Ada intensitas awalnya. Nah, when this radiation hits the sample, the analyte, that means hits the molecule in our analyte, ya, karena di sini tadi punya panjang gelombang tertentu dan kita sudah belajar tentang hukum Planck bahwa E sama dengan H kali E sama dengan H kali frekuensi atau E sama dengan H kali C cepat rambat udara dibagi panjang gelombang, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih, for example, we have a yellow monochromatic radiation. Yellow monochromatic radiation. Kira-kira berapa energinya dibandingkan dengan kalau tadi misalnya kita punya warna sampelnya biru, maka radiasi yang diinginkan adalah warna orange. Coba kalian hitung berapa energi yang dimiliki oleh energi yang diserap oleh larutan berwarna violet dan larutan berwarna biru. Energi dari monochromatic radiation yang diserap oleh sampel yang berwarna violet dan berwarna biru. Silahkan dihitung. Ini gambaran panjang gelombangnya di mana ya yang lengkap. Coba dicari.
Nah, nah, ada yang bisa mencari? Nah, sinar ungu oke. Misalnya tadi saya punya larutan yang berwarna ungu. Ya, berwarna ungu dan ternyata radiasi yang diserap itu adalah berwarna kuning. Panjang gelombang kuning sekitar 570 nanometer. Coba dicatat. Yang radiasi yang berwarna kuning 570 nanometer. Kemudian ada larutan yang berwarna hijau. Ya, ada larutan yang berwarna hijau, maka dia perlu radiasi yang berwarna orange yang memiliki panjang gelombang 620 nanometer. Lalu berapa energinya? Berapa energi yang dihasilkan dari larutan yang berwarna ungu? Berapakah energi yang dihasilkan, bukan larutannya. Berapakah energi yang diperlukan oleh molekul di larutan yang berwarna ungu dibandingkan dengan energi yang diperlukan oleh molekul yang berwarna biru. Ungu tadi yang indigo ya. Yang indigo tadi ternyata kalau warna indigo, larutannya itu berwarna indigo, maka dia perlu radiasi berwarna kuning. Yang panjang gelombangnya berapa tadi? 500? Saya bilang berapa tadi? 20 apa 570. 570 nanometer. Sementara di tempat yang lain ada larutan berwarna biru. Ya, larutan yang berwarna biru dan ini perlu radiasi yang berwarna orange yang panjang gelombangnya lebih tinggi, yaitu 620-an. Nah, ini kira-kira energinya besar yang mana? Semakin panjang, semakin besar panjang gelombang, semakin kecil energinya. ya. Jadi kalau panjang gelombangnya semakin tinggi, maka energinya ini menjadi semakin rendah. Artinya apa? Jadi larutan yang berwarna hijau prusi atau biru tadi itu memerlukan energi yang lebih rendah daripada energi yang diperlukan oleh molekul yang berwarna ungu untuk elektron-elektronnya ini bisa mengalami eksitasi atau berpindah. Jadi monokromatik radiation tadi memiliki panjang gelombang tertentu, berarti dia memiliki energi. Nah, energinya tadi, the energy is absorbed by the molecule. Siapa? Apanya molekul? Elektron ikatan atau bonding elektron. Sehingga yang terjadi adalah electronic transition of bonding electrons. Ya, kembali lagi ke gambar fenol. Ya, ke gambar fenol. Ini tadi ada ikatan tunggal, ada ikatan ganda. Nah, apakah semua ikatan ini menyerap energi dari monokromatik radiation tadi? Dan apakah energi yang diserap itu bisa kita gunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif?
Jadi ketika molekul yang ada di dalam analit tadi terkena monochromatic radiation, so some electronic bonding elektron tadi akan mengalami electronic transition. Akan mengalami electronic transition. Ya. Tapi yang mengalami electronic transition belum tentu dari semua ikatan ini yang kita bisa deteksi dengan alat yang kita punya. Mengapa? Nah, nanti kita lihat. Nah, dari perdugaan analit tadi mengandung kalau kemudian kita misalnya tidak tahu yang ada di dalam sampel ini apa misalnya ya, tapi ternyata setelah dilihat spektranya, spektra itu hubungan antara panjang gelombang terhadap absorbensi, ya. Ternyata muncul spektra misalnya seperti ini. Nah, kalau muncul spektra, maka kita bisa memprediksi kira-kira gugus yang menyerap energi tadi gugus apa? Ikatan mana yang menyerap ini? Karena tidak semua ikatan itu menyerap energi dari monochromatic radiation yang mengenainya, ya. Kalau diukur menggunakan instrumen yang tertentu. Kenapa? Karena setiap instrumen itu punya kisaran panjang gelombang. Contoh, UV seperti yang tadi sudah dituliskan, spektroskopi UV atau spektrofotometri UV ini memiliki kisaran pengukuran pada panjang gelombang 200 sampai 300 nanometer. Jadi kalau di dalam molekul ini tadi, di sini, ada ikatan bonding, ada ikatan elektron atau elektron bonding, tapi elektron tadi energinya rendah. Energinya tinggi. Ya, maka di dalam molekul tadi maksudnya ya memiliki energi yang tinggi, maka perlu energi yang tinggi atau panjang gelombang yang rendah. Sehingga tidak akan bisa terdeteksi dengan spektro UV yang kita punya. Mengapa? Karena kisaran pengukurannya hanya pada panjang gelombang 200 dan 300 nanometer. Oke. Jadi untuk senyawa-senyawa yang ini senyawa-senyawa yang memiliki ikatan tunggal, ikatan single itu jauh memiliki energi yang lebih tinggi di dalamnya dibandingkan ikatan-ikatan antara orbital P dengan orbital P, orbital P dengan orbital S yang energinya lebih tinggi. Jadi kurang lebihnya adalah energi. Jadi ini ada intensitas, kemudian ada energi. Energi ini jika sesuai dengan energi di dalam elektron ikatan, maka energi tadi akan digunakan untuk berpindah, untuk mengalami perpindahan atau transisi. Tapi ikatan molekulnya tidak pecah ya, transisi. Nah, dari spektra ini yang muncul, berarti kita bisa mengkarakteris. Kira-kira analit saya ini memiliki gugus fungsi apa? Nah, karena kita mengkarakteris memiliki gugus fungsi apa, maka spektroskopi UV ini bisa kita gunakan sebagai kualitatif analisis. Karena kita mau menduga, kira-kira gugus fungsi yang ada di dalam analit itu apa? Nah, berdasarkan energi level yang dimilikinya. Kalau kita menggunakan satuan intensitas, maka di sini ada intensitas awal.
ketika radiasi tadi dengan intensitas I0 ini ditembakkan ke analit, maka tidak semua intensitas radiasi tadi diteruskan. Sehingga di sini ada IT. Intensitas radiasi yang diteruskan inilah yang nantinya ditangkap oleh transducer. Transducer ini yang fungsinya nanti melakukan olah matematika, sehingga keluar dari transducer ini sudah read out, sudah langsung ke read out atau pembacaan, dan kemudian kita misalnya mendapatkan di sini adalah absorbensi. Ya. Nah, rasio antara intensitas sinar yang diteruskan oleh sampel terhadap intensitas awal itu yang mana? Bukan yang dari sini, bukan yang dari polikromatik, tapi yang berasal dari monokromatik. Rasio intensitasnya inilah yang nantinya kita sebut sebagai transmitan atau absorban, dan absorbensi ini bisa digunakan untuk analisis kuantitatif. Sebelum ke kuantitatif, kita tengok terlebih dahulu nih. Apa itu electronic transition? Ya, electronic transition is the movement of bonding on or non-bonding electron from the ground state, the basic energy, to the excited state atau excited energy. Jadi, kalau kita misalnya ya punya ini apa namanya ini C triple C, senyawa ini apa? Asetilen. Ada 3 ikatan C dan ada 1 ikatan CH. Bentuknya planar, linear ya. Linear. Kita bisa lihat C tadi kan tangannya 4 ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Elektronnya sebetulnya ada 4. Tapi kan ada yang di dalam orbital S, ya 1, S2, 2, berapa? C itu berapa? 6 ya? 2, S2, dan 2P. 2P berapa? 2. 2. Ya, 1 S2, 2 S2, 2P2. Elektronnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada elektron yang digunakan untuk berikatan dengan, jadi ini elektron yang di S dengan S. Ini misalnya ini yang C pertama, ini yang C kedua. Ini juga begitu, 1 S2, 2 S2, 2P6. 2P2. Ada elektron yang digunakan untuk berikatan antara S dengan S. Di mana letaknya? Ini. Ya, elektronnya ada 2. 1 S2. Kemudian ada yang 2 S2 dan 2, ini yang dari sini saja, dari elektron valensi, elektron terluar. Ini S yang elektron yang ada di orbital S dengan elektron yang berada di orbital S dari atom C kedua. Kemudian ada 2P2, berarti yang di P ada 1 elektron di PX, ya P itu kan ada X, ada Y, ada Z, ya kan P kan ada 3 orbital, kan ada ada 3 orbital ya P itu ya, seperti ini kan. Nah karena ini 2P2 dia mengisi di mana? Di PX dan di PY.
Jadi ada dua, di sini sama di sini. Ini dari C yang pertama. Dari yang C kedua ada di sini dan ada di sini. Sehingga masing-masing karena ini P itu sejajar dengan sumbu Y yang berdiri tegak ini membentuk ikatan pi. Yang ini dengan yang ini px, ikatan pi dari orbital px. Kemudian yang ini adalah py. Pz sih sebetulnya pz. Py ya. Py. Lalu ada satu lagi yaitu yang berhubungan dengan H. H itu 1s2. Elektron yang ada di sini, yang tadi kan S2 ya, yang S yang elektron yang satu digunakan untuk berikatan dengan C, elektron yang satu lagi, yang dari S2 ini, digunakan untuk berikatan dengan H. Yang ujung sana juga dengan H. Sehingga kalau yang elektron yang berikatan pada posisi horizontal ini kita sebut sebagai ikatan sigma, sementara ikatan dari yang tegak ini kita sebut sebagai ikatan pi. Nah, diagram energinya tadi karena di sini ada ikatan pi dan ada ikatan sigma, maka ikatan sigma itu memiliki energi yang paling bawah. Ini. Di atasnya adalah ikatan pi. Energinya lebih tinggi. Artinya untuk membentuk ikatan pi itu butuh energi yang sangat tinggi. Energinya tinggi. Kemudian ada elektron bonding, non-bonding. Nah, kebetulan di contoh ini tidak ada elektron bonding karena tidak ada elektron bebas di sini. Kalau ada elektron bebas, misalnya di sini ada atom O, maka ada elektron bebas, maka yang disebut N atau non-bonding ini adalah elektron bebas. Energinya lebih tinggi lagi. Kemudian bagian yang atas ini adalah sebetulnya adalah tingkatan energi imajiner. Jadi ada P star, P bintang, dan sigma bintang. Energi dari P bintang itu lebih rendah daripada sigma bintang. Ya. Sekali lagi, ketika kita memiliki molekul, di dalam molekul ini ada ikatan. Ikatannya apa saja? Kalau dia punya ikatan sigma saja, misalnya contohnya adalah di dalam CH4. Ya, bentuknya kan gini ya. Ini H, ini H, ini H. Kan gini ya. Nah, ini ikatannya tunggal semua. Nah, ikatan tinggal semua inilah yang kita sebut sebagai ikatan sigma. Jadi energinya ada di bawah. Oke, energinya ada di paling bawah. Nah, elektron yang ada di ikatan ini ada dua begini. Ini akan mengalami eksitasi menuju ke mana? Menuju ke sigma star. Kenapa menuju ke sigma star? Kenapa tidak menuju ke pi star? Tidak ada ikatan ganda di sini. Elektronnya tidak mungkin pindah ke ikatan pi. Tidak ada ikatan pi di sini. Di mana nih namanya CH4. Tapi kalau di sini di etilen, di molekul etilen ini ya, ada kemungkinan elektron yang ada di ikatan sigma itu pindah ke pi star. Mengapa? Karena dia ada ikatan ganda. Di samping pindah ke ikatan sigma star, maka elektron di sigma ini kemungkinan juga pindah ke sigma star. Itu ya.
Jadi tergantung ikatan dari gugus ini. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kita punya metana CH4. Ya, tadi sudah kita gambarkan metana itu hanya memiliki 4 single bond. Seperti ini, tidak ada ikatan ganda. Maka masing-masing ikatan ini adalah ikatan sigma. Di sini letaknya. Elektron semula ada di sini, elektron ikatan. Isinya tentunya ada dua elektron, namanya berikatan ya. Nah, kalau sigma di dalam sini tidak ada ikatan ganda, di dalam molekulnya tidak ada ikatan ganda, maka kalau ada sumber sinar yang mengenai metana ini, maka elektron ini akan lompat kemana? Ke sigma star. Ini imaginernya. Sigma star itu adalah tingkatan energi imajiner. Dia berpindah ke sana. Kemana itu? Ya mungkin elektronnya akan pindah ke sini. Ke sana. Elektron yang di sini pindah ke sana. Elektron ini pindah ke sini. Gitu ya. Pindah. Tapi pindahnya masih tetap di sigma. Sigma star. Delta energinya besar atau kecil? Yang ini. Delta E-nya sangat besar. Besar. Ya, sangat besar. Karena E-nya sangat besar, sesuai dengan hukum E sama dengan H kali C per lambda. Maka kalau E-nya besar, lambda panjang gelombangnya kecil. Artinya, kalau saya punya senyawa CH4, maka saya butuh radiasi, ya. Saya butuh radiasi yang memiliki panjang gelombang kecil dengan energi yang tinggi supaya elektron ini bisa mengalami eksitasi ke gugus sigma star. Nah, karena panjang gelombang kecil ini sekecil apa? Biasanya adalah sekitar 125 nanometer. Sementara spektrofotometer, saya bilang spektrofotometer ya, UV vis itu biasanya 200 sampai 300 nanometer. Sehingga kalau kita mau mengukur spektra dari CH4 menggunakan spektrofotometer UV vis ataupun UV, ini tidak akan terdeteksi. Mengapa? Yaitu tadi karena panjang gelombang untuk transisi dari sigma ke sigma star itu sekitar 125 nanometer di bawah batasan panjang gelombang dari spektro yang kita punya. Jadi nggak kedetek. Ya. Kalaupun tidak terbentuk spektra, bukan berarti di dalam sampel kita tidak ada ikatan CH. Jadi kalau kita analisis, itu jangan melaporkan sesuatu itu not found. Tidak ada. Ya. Atau zero, nol. Tidak boleh. Misalnya kita disuruh analisa kuantitatif gitu ya. Kemudian, oh ternyata konsentrasi Pb di dalam sampel saya 0 mg per liter. Itu tidak bisa, tidak benar itu. Mengapa? 0, that means there is no compounds in our sample. Tidak ada the targeted analyte atau targeted compounds in our sample. Sama sekali tidak ada. 0. Tapi kalau kita bicara not detected, ya, hasil risetnya itu adalah hasil result dari measurement atau pengukuran itu adalah not detected. That means kemungkinan the analyte is possible presence di dalam sampel kita. Kemungkinan ada,
Tapi konsentrasinya tidak dapat dibedakan dengan interference, dengan pengganggu, ataupun dengan noise, atau di bawah limit deteksi yang sudah kita pelajari minggu lalu, sehingga nggak bisa kedetek. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Nah, sekarang sama halnya dengan etana. Etana itu kan C2H berapa? C2H4 ya. C2H6. Benar ya? ya 6. C2H6. Ikatannya juga masih ikatan CH saja. CH dan CC. Ya, CH dan CC. Sama-sama single bond. Transisinya membutuhkan energi yang besar. Artinya membutuhkan energi dari radiasi yang memiliki panjang gelombang yang pendek. Yang berikutnya adalah kalau kita punya senyawa yang memiliki elektron bebas. Contoh, apa ini? CH3OH di sini. Apa CH3OH? Metanol. Etanol? Metanol. Metanol, ya. CH3OH atau metanol. CH3, ini ada OH. Ya, ada elektron bebas. Di sini masing-masing adalah H. Berarti elektron itu ada di mana? Ada di sini. Di ikatan ikatan sigma, dan juga ada di sini. Ya, karena ada elektron bebas dari atom O dan ada elektron ikatan sigma. Dari mana? Dari CH, dari CO, OH. Nah, di sini banyak. Karena di sini ada CH, kemudian CO, kemudian OH, ada lagi CH, CO, terus OH. Ada lagi ikatan sigmanya? Ada enggak? Sudah ya? Sudah. Nah, karena di sini ada elektron di N dan elektron di sigma, maka kemungkinan transisinya adalah dari sigma ke sigma. Ke sana. Dan dari N ke sigma. Mana yang membutuhkan energi lebih, mana yang membutuhkan radiasi panjang gelombang yang lebih rendah? Yang transisi yang mana? Transisi yang mana yang membutuhkan radiasi dengan panjang gelombang yang rendah? Kalau panjang gelombang yang rendah berarti energinya Besar. besar. Berarti transisi yang mana yang butuh energi Sigma besar? ke sigma star. Sigma ke sigma star. Ya. Sigma ke sigma star ini membutuhkan energi yang besar dan energi itu dimiliki oleh radiasi dengan panjang gelombang yang rendah. Gitu ya. Transisi dari N ke sigma star ini membutuhkan energi yang jauh lebih kecil. Artinya transisi N ke sigma star ini bisa terjadi kalau molekul tadi dikenai oleh sinar yang memiliki panjang gelombang yang lebih besar. Oke, panjang gelombang yang lebih besar itu berapa? Di antara sekitar 250 sampai 150 sampai 250.
tapi ini masih peaknya masih kurang dari 200 nanometer kadang spektranya itu. Sehingga untuk molekul-molekul yang walaupun di sini ada ikatan tunggal, tapi kalau di dalamnya itu masih ada ikatan sigma, biasanya ini pun sulit terdeteksi dengan spektrofotometer UV yang biasa saja, yang tadi memiliki kisaran panjang gelombang 200 sampai 300 nanometer. Kita bisa lihat di sini. Abaikan dulu yang sebelah sini ya. Abaikan. Kita bisa lihat di sini, CH3OH ini memiliki panjang gelombang maksimum 167. Panjang gelombang ini diperoleh dari mana panjang gelombang ini? Panjang gelombang ini adalah panjang gelombang dari radiasi yang diserap untuk bisa terjadinya transisi elektronik P ke P star ataupun N ke P star. Tapi dengan panjang gelombang yang 167 ini yang bisa kedetek adalah yang transisi dari N ke sigma star. CH3 2 kali O. Ya. Ini panjang gelombangnya 184. Berarti energinya lebih kecil. Ya. Jadi untuk transisi elektronik N ke sigma star pada molekul CH32O itu lebih kecil daripada energinya jauh lebih kecil daripada energi untuk mentransisikan elektron dari dari N ke sigma star pada metanol atau CH3OH. Nah, ini kenapa? Ya, bisa dilihat nanti secara kimiawinya dari sisi ikatan dan sebagainya. Ya. Jadi transisi sigma ke sigma star tadi bisa terjadi kalau terkena sinar yang memiliki panjang gelombang yang sangat rendah. Sehingga nggak akan kedetek dengan spektrofotometer UV, spektra UV ya. Karena kisaran UV-nya 200 sampai 300 nanometer untuk mendetek radiasi yang mengenai analit pada kisaran panjang gelombang 200 sampai 300 nanometer. Transisi berikutnya adalah NP star dan P ke P star. Contoh tadi, saya punya fenol. Ini OH. Tentunya di sini masih ada elektron bebas, ya. Ada 4 elektron bebas. Kemudian di sini juga ada gugus terkonjugasi. Ya. Sehingga ada 2 atau justru ada 3 sistem atau 3 ikatan tadi yang sudah kita bahas ya, 3 atau 4. Jadi ada ikatan tunggal sigma ya. Dari mana? Dari ikatan sigmanya C dengan C, kemudian C dengan O, dan C dengan H. Ada enggak? O dengan H. O dengan H dan C dengan H. Tuh. Semuanya adalah ikatan tunggal. Sehingga semula elektronnya ada di sini. Nah, elektron ini yang mampu bertransisi ke sigma star. Kemudian ada ikatan ini, CC. Yang terkonjugasi. Kenapa terkonjugasi? Karena diselingi satu ikatan ganda tadi diselingi oleh satu ikatan tunggal. Nah, CC di sini ada ikatan S dan ada ikatan P.
Di CC ini tadi sudah kita lihat ada ikatan S dan ada ikatan P. Otomatis elektronnya itu ada di sini, di bawah, di alfa, ada di P. Ya. Lalu kemana transisinya? Ya kalau P ke P star. Kemudian yang ini yang di sigma ke sigma star. Lalu ada elektron juga di sini. Di N. Kemana N ini larinya? N ini bisa ke P star atau ke sana. Ke sini. Ke P star. Mari kita lihat yang mana yang membutuhkan, yang mana yang bisa terdeteksi. Sigma star tidak bisa terdeteksi oleh spektro spektro UV. Mengapa? Karena untuk terjadinya transisi elektronik sigma ke sigma star butuh energi yang besar dari sumber radiasi. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang dari P ke P star. P ke P star. Kalau kita lihat delta energinya jauh lebih kecil. Ya. Delta energinya segini. P ke P star, delta energinya lebih kecil daripada yang A ke A bintang tadi. Karena energinya lebih kecil, maka untuk bisa terjadinya transisi ini membutuhkan radiasi dengan energi yang segini ini. Energi ini akan cocok untuk sinar yang berwarna alfa. Seperti itu. Ya. Kemudian transisi P ke sigma star. Transisi ke P ke sigma star, energinya lebih tinggi lagi, dan P ke P star. P ke P star hanya butuh energi yang paling kecil. Energi untuk transisi P ke P star itu paling kecil. Jadi dengan panjang gelombang sinar tampak, ya, panjang gelombang sinar tampak itu sudah bisa mentransisikan elektron bonding atau elektron ikatan di P menuju ke P star. Dan ini datanya. Jadi untuk gugus fungsi dengan ikatan yang tidak jenuh dan memiliki elektron bebas, ini kisaran panjang gelombang yang dihasilkan. Kita nggak bicara dulu epsilon ini. Nah, tadi yang menghasilkan mana tadi ya? Ini. Nah, gugus yang mampu menyerap sinar UV, gugus yang mampu menyerap sinar UV yang tadi kita sebutkan 200 sampai dengan berapa tadi? 700 atau 600 nanometer ini mengcover sinar UV dan sinar visible yang bisa mengabsorb sinar UV dan visible ini yang memiliki panjang gelombang 200 dan 700 nanometer itu hanyalah karena panjang gelombangnya relatif tinggi ya, maka energi besar, maka bisa digunakan untuk yang energinya kecil, butuh panjang radiasi dengan panjang gelombang yang besar supaya energinya itu kecil. Bukan supaya energinya kecil, karena memang transisinya hanya membutuhkan energi yang kecil. Dan ini pada kisaran 200 sampai 700 nanometer.
gugus yang mana yang bisa diukur, atau gugus mana yang menyerap pada panjang gelombang 200-700 nanometer, berarti adalah gugus yang memiliki ikatan ganda dan memiliki elektron bebas. Gugus yang memiliki ikatan ganda dan yang memiliki elektron bebas. Kedua gugus inilah yang dapat mengabsorb, menyerap radiasi UV dan visible pada panjang gelombang 200 dan 700 nanometer. Untuk apa? Untuk elektronnya ini mengalami transisi dari P ke P star atau N ke P star. Kalau ada radiasi dengan panjang gelombang kurang dari 200 nanometer, ya, ada radiasi ada molekul, bukan ada instrumentasi, bukan sumber radiasi. Kalau ada molekul yang mana molekul ini tidak memiliki ikatan ganda ataupun elektron bebas, artinya dia hanya memiliki ikatan tunggal, maka molekul ini tidak akan terdeteksi oleh spektrofotometer UV vis yang memiliki panjang gelombang 200 sampai 700 nanometer tadi. Mengapa? Karena untuk bisa terjadinya transisi, ya, itu dibutuhkan energi yang besar. Paham ya? Jadi, yang bisa menyerap radiasi UV vis pada panjang gelombang 200 hingga 700 nanometer ini hanyalah molekul-molekul yang memiliki gugus fungsi, ya, dan memiliki ikatan, yaitu ikatan pi dan ikatan dan non-bonding elektron. Jadi ada ikatan ganda dan ada non-bonding dan ada elektron bebas. Ini kita bisa lihat datanya ini. Yang mana yang akan terdetek oleh spektro UV? Tentunya yang ada di dalam kisaran panjang gelombangnya UV vis 225, 280, 293, kemudian 204 ini, kemudian ini, ya. Dan coba kita perhatikan, misalnya untuk ini senyawa karbonil ini CH3C, CH3O. Berarti di sini ada elektron non bonding, kemudian ada ikatan ganda. Berarti transisi yang terjadi adalah N ke sigma star ataupun N ke P star. N ke sigma star itu adalah dari elektron ini ke ke ikatan tunggal, dan NP star adalah dari elektron ini, elektron bebas pada O ke ke P star. Ya, dan itu memerlukan panjang gelombang yang jauh lebih tinggi. Gugus ini yang mampu menyerap ini tadi, inilah yang kita sebut dengan gugus kromofor, yaitu gugus yang bertanggung jawab dalam menyerap sinar UV dan visible. Kemudian ada lagi misalnya, ini pelarutnya perhatikan karena nanti kita akan belajar pengaruh pelarut. Kemudian ada karboksil CH3COOH yang dilarutkan di dalam etanol. Ternyata perlu
sumber radiasi yang memiliki panjang gelombang 204. Ya. Panjang gelombang sumber radiasi dengan panjang 204 ini match dengan delta energi yang ada di dalam CH3COOH di digunakan untuk transisi N ke P star. Dan seterusnya. Ini yang disebut dengan kromofor. Selain kromofor, ada juga yang namanya itu kromofor dengan satunya lagi apa ya? Lupa saya. Nanti kita cek. Nah, sekarang ada contoh ini. Ada metana, metanol. Ada metana, metanol. Silakan diprediksikan. Kira-kira apa yang terjadi jika senyawa di bawah ini terkenai sinar UV dan visible? Artinya adalah transisi elektroniknya apa saja? Saya ubah aja kalimatnya. Kalau metana, transisinya dari mana ke mana? Metana itu apa? CH 4 ya? Iya. Transisinya dari mana ke mana? Sigma ke sigma star. Sigma ke sigma star. Metanol? Sigma ke sigma star. Sigma ke sigma star, terus N ke sigma star. N ke sigma star. Fenol? Sigma ke sigma star, N ke sigma star, dan P ke P star. N-nya ada? N-nya kemana? N ke sigma star. N-nya ke sigma star. Ya, ini siapa yang jawab? Nailah, Bu. Kaila? Nailah. Naila. Ini Naila ini. Nailah Fatma Nggih, Bu. atau Naila Fatma. Oke. Kemudian Diena, Etana Diena. P Ada ke yang P bisa jawab? star. Yang lainnya? Ada yang bisa jawab? Diena, Etena, Diena. Diena itu gimana ya? Struktur Diena. Ada yang bisa? Mbak, saya P ke carikan. P star, Bu. P ke P star. Iya. Diena, ada dua ikatan ganda ya. Coba sebentar saya carikan strukturnya. Oh, ada deh, sebentar. Apa namanya? Sebentar. Oke. Mana ya? Kopi. Nah, ini misalnya ada senyawa ini. Kelihatan ya? Bentar. Nah, ini di Diena. Bisa
Ada struktur yang seperti ini. Ini transisinya apa saja? Transisi elektroniknya apa saja? Pi ke Yang P. molekul Oke, siapa ini tadi yang jawab? Fatima. Coba. Fatima, Ibu. Fatimah. Iya. Sama Fatimah. Siti Iva. Sama? Siti Iva, Bu. Siti Iva. Ini jeneng Nova. Siti Iva. Oke. Baik. Bagaimana dengan molekul yang ini? Yang G. Molekul G. Ada Siapa yang N bisa ke menjawab? Yang lain loh yo, yang lain jangan tetap. Yang lain. Sigma star. Apa? Sigma ke Sigma star. Sigma Sigma star. Terus N ke Sigma star. kenapa ada N? Ada O2. Ada O-nya. N ke? N ke Sigma star. Terus ada lagi? Kemudian P ke P star. P ke P star. Terus Apa ya? ada lagi? Sudah sepertinya Ibu. Sudah. Saya tulis ya. Apa aja? Sorry. Sigma ke Sigma star. Sigma ke Sigma star. Terus N ke Sigma star. N ke Sigma star. Terus P ke P star. P? P star. P star. Sudah? Ada lagi? N ke P star, Bu. Oh iya. N ke P star. Ya. Kenapa ada N ke P star? Karena di sini ada ikatan ganda, di sini ada elektron non-bonding. Sehingga selain dari N ke sigma star, elektronnya itu bertransisi ke ikatan sigma, juga bisa bertransisi ke ikatan pi. Ya, tanpa memutus ikatan loh ya ini. Ini lompatan elektron. Walaupun sebetulnya ketika elektron itu pindah dari satu tingkatan energi ke tingkatan energi yang lebih tinggi, ini kecepatan lompatnya itu cepat sekali dan elektron itu tidak berdiam diri di sini. Tidak berdiam diri di tempat yang baru itu tidak berdiam diri. Dia dengan segera dengan dalam waktu 10 pangkat min belasan ya, 10 pangkat min 10 pangkat min 11 detik. Nanti kita cari berapa lama elektron itu berada di excited energy level. Dalam kecepatan 10 pangkat minus 10 detik, dia kembali lagi ke keadaan awal. Kembali lagi ke sini. Sambil melepaskan sinar. Sinar UV ataupun sinar visible. Jadi untuk molekul-molekul yang sederhana, yang tidak rigid, yang tidak bentuknya itu tidak ruwet, ya, yang sederhana seperti tadi metana, fenol dan sebagainya, bentuknya kan sederhana, tidak ruwet seperti kalau misalnya kita punya makromolekul yang besar. Nah, untuk molekul-molekul yang sederhana tadi, transisi elektronik ini hanya sebentar banget. 1/10 pangkat 11 detik, loh, cepat sekali. Jadi itu yang saya katakan tadi, ini tidak sampai memecah ikatan. Jadi energi yang berasal dari radiasi tadi itu tidak untuk memecah ikatan tadi. Tapi kalau
terkena dengan energi tersebut dari sumber radiasi tadi, elektron itu hanya sesaat saja dia akan pindah. Kemungkinan dia akan pindah. Nah, kalau kita tidak tahu ini gambar ini ya, kita tidak tahu gambar ini. Yang kita tahu adalah hanya spektra, hubungan antara panjang gelombang sampai dengan absorbansi. Taruhlah kita mengamati 200 sampai 300 nanometer. Ini daerah sinar UV. Kalau di sini tidak muncul peak, ya, tidak muncul peak, maka kita katakan bahwa di dalam sampel kita tadi itu tidak ada gugus yang mampu menyerap pada panjang gelombang ini. Artinya di dalamnya tidak ada gugus, tidak ada elektron bonding, tidak ada gugus dengan ikatan ganda. Semuanya adalah ikatan tunggal. Tapi kalau kemudian kita mendapatkan peak misalnya begini. Nah, kita bisa menduga kira-kira ya, kira-kira di dalam sampel kita itu ada gugus fungsi apa? Karena ini bisa menyerap pada 200-300. Untuk bisa gugus yang bisa menyerap pada panjang gelombang 200 sampai 300 tadi, kembali lagi kalau kira-kira kurang lebihnya adalah yang mengalami transisi PP star dan mengalami transisi NP star. Artinya di dalam sampel ini ada ikatan ganda ataupun elektron bebas. Nah, jadi kita hanya bisa menduga itu. Kalau kita menganalisis secara kualitatif menggunakan spektro UV. Ya, ada ikatan ganda karena ikatan ganda dan non-bonding elektron inilah yang yang dapat bertransisi ketika terkena sinar pada radiasi 200 sampai 300 nanometer tadi. Dan terdetek oleh spektrofotometer UV. Oke, ya intinya. Kita sampai jam berapa ya? 12.40. 12.40, betul ya? Betul, Ibu. Iya, Ibu, Ya. sampai 12.40. Oke, tadi siapa yang jawab terakhir? Yang jawab terakhir tadi Saya, siapa? Bu, Gani. Sama siapa? Saya Ibu. Belinda. Iya, sopo. Belinda. Maaf saya pakai elektron. Belinda. Oke, baik. Ya, oke. Saya punya catatan kalian. Cancel. Baik, karena waktunya juga sudah habis, puasa waktunya sudah habis. Kita akhiri dulu. Insya Allah kita lanjutkan besok ya. Besok jam berapa?